warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Di sini saya Maya Sarnita dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2018 ingin menjelaskan sedikit materi tentang pramuka, yaitu tentang sejarah, ADART, dan struktur organisasi kepramukaan. Yang pertama ada sejarah kepanduan. Gerakan kepanduan adalah gerakan pembinaan yang memiliki pengaruh mendunia. Gerakan ini pertama kali dilakukan pada tahun 1907 oleh Baden-Powell. Ia menyelenggarakan perkemahan kepanduan pertama kali yang dibawa oleh William Alexander Smith yang dikenal sebagai pendiri Boys Brigade. Tujuan didirikan gerakan kepanduan ini adalah untuk melatih fisik, mental, dan spiritual pesertanya dan mendorong ke dalam kegiatan positif di masyarakat. Gerakan pramuka adalah wadah pembinaan dan pengembangan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak, pandega, pembina, pelatih, majelis pembimbing, ambalan, dan lain sebagainya. Sejarah berdirinya gerakan pramuka. Kelahiran gerakan pramuka di dunia dimulai pada tahun 1907 ketika mengadakan perkemahan kepanduan pertama di Kepulauan Brownsea, Inggris. Ide tersebut muncul saat berjuang mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan dari tentara Boer. Gerakan Pramuka Indonesia sendiri lahir pada tahun 1962 dengan babak pramuka di Indonesia, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono XI. Pembahasan yang kedua ada AD dan ART gerakan kepramukaan. Kode kehormatan pramuka terdiri atas janji yang disebut Satya Pramuka dan ketentuan moral yang disebut Dharma Pramuka. Yang pertama ada kode kehormatan pramuka siaga usia 7-10 tahun. Ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, kode kehormatan janji Dwi Satya dan kode kehormatan ketentuan moral dan Dwi Dharma. Yang kedua, kode kehormatan pramuka penggalang usia 11-15 tahun terdiri dari dua, yaitu kode kehormatan janji Trisatya dan kode kehormatan ketentuan moral Dasa Dharma. Poin yang ketiga, kode kehormatan pramuka penegak usia 16-20 tahun, dan yang keempat kode kehormatan pandega sama seperti kode kehormatan pramuka penggalang dan pramuka penegak. ADART gerakan kepramukaan terdapat dalam Munas atau Musyawarah Nasional nomor 11 /Munas /2013 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Anggaran dasar gerakan pramuka terdiri dari 12 bab dan 62 pasal. Sedangkan ART gerakan pramuka terdiri atas 11 bab dan 133 pasal 1 dan 2. Pembahasan kita yang ketiga ada struktur organisasi kepramukaan. Struktur organisasi pramuka adalah bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi pramuka. Struktur ini diatur dalam Keputusan Kuartir Nasional atau Kuarnas Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi pramuka. Dalam keputusan ini juga diatur tentang tanggung jawab, musyawarah, dan garis hubungan dalam organisasi gerakan pramuka. Strukturnya yang pertama ada di tingkat nasional yaitu Kuarnas dengan diketuai oleh Presiden RI dengan masa bakti 5 tahun, juga dibantu dengan Dewan Kerja Nasional atau DKN dengan masa bakti 5 tahun. Yang kedua ada di tingkat daerah yaitu Kuarda yang diketuai oleh Gubernur dengan masa bakti 5 tahun, juga dibentuk oleh Dewan Kerja Daerah atau DKD dengan masa bakti 5 tahun. Yang ketiga ada di tingkat cabang atau yang biasa disebut dengan Kuarcap. Ketua Kuarcap ditetapkan oleh Musyawarah Cabang atau Muscap untuk masa bakti berikutnya dan dilantik oleh Ketua Presiden dan Pimpinan Muscap. Badan kelengkapan Kuarcap ada 6, yaitu Dewan Kehormatan, Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka tingkat cabang, Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pendega tingkat cabang, kegiatan. Yang keempat berada di tingkat ranting, yang diketuai oleh camat dengan masa bakti 3 tahun dan dibantu oleh Dewan Kerja Ranting atau biasa disebut dengan DKR, juga dengan masa bakti 3 tahun. Badan kelengkapan Kuaran yaitu ada 3. Yang pertama Dewan Kehormatan, Koordinator Gudep,
dan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pendegat tingkat ran. Itulah tadi pemaparan materi kepramukaan tentang sejarah, ADART, dan struktur organisasi kepramukaan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.